Hai, kita jumpa di Kabar Tulis. Kali ini saya ada di Front One Aksaya di Ebony Restoran. Bersama saya Ketua Pokjaluh Jawa Barat, Bapak Haji Ujang Tohidin. Gitu. Selamat Ya. sore, Pak. Ya, selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan ngebahas mengenai takdir dan bagaimana penerimaan yang bisa kita lakukan supaya hidup kita menjadi lebih bermakna dan berbahagia. Yuk kita mulai. Bapak Ujang Tohidin. Ya, siap. Saya kesini jauh-jauh ingin cari ilmu dari Bapak. Luar biasa. Luar biasa sekali. Ilmu mengenai takdir. Iya. Kalau Baik. saya menyoroti takdir itu lebih kepada apa yang telah ditentukan Tuhan untuk terjadi. Betul. Terjadi dalam kebaikan untuk kita. Takdir ya, karena Tuhan itu manifestasinya adalah baik. Jadi tidak ada yang tidak baik dari Tuhan. Ya. Pengertian Bapak mengenai takdir. Baik. Beberapa konsep interpretasi terkait dengan masalah takdir ini dari berbagai argumentasi, baik itu dari Profesor Amsal Bahtiar, salah satu dari guru besar yang ada di Unisma, dan ada juga pada waktu Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat pun, mereka salah satu dari tokoh masyarakat Jawa Barat dan sekaligus sebagai seorang akademisi. Nah, argumentasi terkait dengan masalah pengertian takdir, bahwa takdir merupakan sebuah ketentuan dari Tuhan, gitu ya. Kalau umat Islam bilangnya adalah Allah, kalau umat di luar dari Islam mungkin bisa dikatakan sebagai Allah, gitu ya, atau Tuhan lah kalau secara Tuhan, umum, secara gitu ya. general, Kita mengartikannya secara umum aja, bahwa yang dinamakan dengan takdir itu adalah ketentuan Tuhan yang memang sudah ditentukan dari sejak zaman ajalinya. Jadi hanya Tuhan yang tahu terkait dengan masalah takdir seseorang itu. Kalau banyak tokoh mengatakan bahwa tidak hanya sekedar ketentuan Tuhan yang diberikan kepada manusia itu yang sifatnya baik aja, tetapi karena mungkin ada juga yang sifatnya nggak baik. Artinya karena memang itu sudah ditentukannya oleh Tuhan, gitu ya, bahwa seseorang ketika mengalami musibah, gitu ya, atau ketika kemudian seseorang mengalami kematian, gitu ya, atau dipanggil oleh Tuhannya, atau juga seseorang yang kemudian dia itu bodoh banget, dia itu miskin banget, gitu ya, dia itu kemudian setelah dia lahir kemudian gede, tambah dewasa lagi menjadi seorang yang kaya raya, itu juga sama takdir. Nah, maka dari sudut pandang itu, beberapa tokoh akademisi, baik itu ya Profesor Dr. Amsal Bahtiar maupun Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat atau Profesor Dr. Quraisyah, membagi menjadi dua bagian pada konsep tataran pengertian dari takdir itu sendiri. Nah, secara harfiah atau secara logika atau secara bahasa, bahwa takdir itu adalah ketentuan yang memang sudah ditentukan dan hanya Tuhan yang tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Jadi manusia tidak ada yang tahu ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dari sejak dia lahir ke bumi, mau jadi apa, mau pintar, mau kaya, mau miskin, gitu ya. Mau kemudian setelah usianya misalnya 3 tahun kemudian kena musibah, atau misalnya setelah 16 tahun atau setelah 40 tahun dia kena musibah atau gimana, itu ditentukan oleh Tuhan. Atau misalnya baru 3 bulan dia lahir kemudian dipanggil oleh Tuhannya, itu pun sama, tidak tahu yang namanya manusia. Jadi nggak perlu kompromi dengan manusia. Nggak perlu kompromi dengan manusia. Nggak perlu gitu. sepakat-sepakat. Nggak perlu sepakat-sepakat, karena itu adalah kekuasaan Tuhan. Jadi ranahnya bukan ranah manusia tapi ranah Tuhan. Makanya namanya takdir. Kan bahwa yang namanya takdir itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang namanya takdir, sebuah ketetapan Tuhan yang tidak bisa diusahakan dan manusia tidak bisa kemudian mengendalikannya dan tidak bisa sampai kemudian merubah ketentuan Tuhan itu. Tetapi ada juga yang namanya takdir yang bisa dirubah oleh manusia, walaupun itu ketentuan dari Tuhan yang sejak dulu oleh Tuhan ditentukan. Sebelum bahas yang kedua, Itu kalau dari tadi saya maknain dari penjelasan Bapak, berarti kemampuan kita jangan cuma mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Betul. Tapi jika sekalipun itu dinamakan nggak baik atau kita merasa itu nggak baik pun, ya itu harus kita terima. Betul. Masakan kita cuma mau menerima yang baik-baik. Oh iya, itu makanya kenapa kemudian manusia itu seringkali istilah kasarnya tidak terlalu banyak berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak sadar diri bahwa ketentuannya itu sudah diatur oleh Tuhan.
itu ya. Mereka inginnya kaya, mereka inginnya selalu bahagia. Wajar versinya Nah, mereka. iya, mereka ingin selalu senang. Tapi kemudian ketika dia diberikan musibah, ketika dia diberikan sakit, dia kadang-kadang tidak menerimanya. Padahal yang namanya sakit, yang namanya musibah, yang namanya keinginan yang tidak diinginkan oleh manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, cuman yang jadi persoalannya adalah manusia harus benar-benar menerimanya. Betul kata sampean tadi. Kalau kemudian kita hanya menerima yang baik-baik saja, tidak menerima kemudian yang tidak baik, maka secara otomatis akan menjadi manusia yang laknat kepada Tuhannya. Maksud yang laknat kepada Tuhannya itu dalam konsep teori takdir itu dia tidak menjadi makhluk yang berterima kasih kepada yang menciptakannya. Dalam hal ini adalah Tuhannya. Lebih tepatnya dia gagal melihat ada Tuhan. Betul. Di dalam itu kesengsaraannya. makanya dia kontraproduktif dengan Tuhannya. Itu kontraproduktif dengan Tuhannya. Padahal kan secara otomatis kalau kita lihat pada fungsinya manusia itu dilahirkan otomatis kan untuk menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan. Itu hakikatnya itu. Iya, kalau kemudian manusia didasari dengan keimanan dan menerima takdir apa adanya, mau baik mau buruk, toh semuanya terjadi dalam sepengetahuan Tuhan. Sepengetahuan Tuhan, betul. Nggak ada yang dilewatkan sama Tuhan. Betul itu. Mau yang lain, ya. Apa takdir yang nggak bisa diubah? Dan apa takdir yang bisa diperjuangkan lah? Ya. Saya mengatakan diperjuangkan. Gitu. Ya. Kalau takdir itu kan dalam konsep agama, baik agama Islam, saya kira mungkin dari agama-agama yang lain pun akan sama lah ketika kemudian berbicara takdir. Nah, kalau takdir dalam konsep Islam misalnya terbagi menjadi dua. Ada yang namanya takdir mugrom, ada yang namanya takdir mu'allaq. Kalau takdir mugrom itu takdir yang tidak bisa dirubah-rubah, kayak kemudian musibah, ya, kayak kemudian kematian, gitu ya. Tapi kalau misalnya takdir mu'allaq itu manusia masih bisa untuk merubahnya. Contoh seperti orang yang kemudian ingin menjadi pandai, ya harus berusaha, belajar, banyak membaca buku, kan? Banyak. Takdirnya kan semua orang punya akal, punya budi. Lah iya, itu tinggal kan kembang apa enggak? Ya pada intinya kan manusia itu diberi 3 potensi, Mas. Potensi akal, ya, potensi akal. Kemudian yang kedua adalah potensi mistisisme, ya. Kemudian potensi sains. Nah, potensi mistisisme adalah potensi hati seseorang yang kemudian untuk menyeimbangkan bagaimana potensi akal berkembang. Nah, kemudian potensi sains pelaksanaan daripada potensi dari mistisisme, potensi daripada akal itu sendiri, sehingga kemudian pelaksanaan daripada potensi sains itu menjadikan penjuantahan dari 2 potensi yang ada. Itu sudah ketentuan Tuhan. Manusia semuanya diberi 3 potensi, akal, mistisisme, sama sains. Nah, sains itu faktor kenyataan setelah kemudian manusia bisa enggak melakukan 2 potensi itu. Nah, dalam kaitannya dengan masalah takdir itu bisa, tapi takdir dalam konteks ini adalah takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah. Tapi kalau kemudian kematian, kalau sudah Tuhan memutuskan si A pada jam sekian, minggu sekian, hari sekian, lah ya nggak bisa dirubah-rubah. Berarti rumusannya kan Tuhan menentukan, manusia berencana, ada waktu yang diberikan. Itu waktu yang diberikan ini kan? Lah iya. Yang harus digunakan sebaik. Betul. Jadi gini, kalau dilihat dari segi teori ya, ada beberapa teori ini. Ada yang namanya teori yang dinamakan dengan teori causa prima. Jadi itu tidak bisa diganggu-gugat oleh kita, karena itu adalah ketentuan daripada Udah Tuhan. Clear ya? Iya. Ada yang dinamakan dengan teori nexi medis. Nexi medis ini salah satu teori, salah satu filosofis dari Barat, dari Yunani. Tetapi mereka memberikan sebuah teori tentang ketentuan manusia. Mereka kenapa? Manusia berpeluang untuk berusaha menentukan dirinya. Ada peluang. Ada peluang, tapi dengan syarat manusia itu harus berusaha. Kalau kemudian manusia tidak berusaha, ya sama saja dengan takdir yang kemudian Allah berikan sesuatu kemudian tidak berusaha. Nah, itu yang kemudian dalam sudut agama apapun tidak diperbolehkan. Contoh misalnya seseorang lahir ke dunia ya, kemudian otomatis kan menjadi besar, menjadi dewasa. Nah, setelah menjadi dewasa dia menerima apa adanya. Saya mah gimana Tuhan saja, mau jadi orang miskin, mau jadi tidak ada berusaha. Gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh. Dalam konsep agama pun saya kira yang namanya teori kasab, teori berusaha itu adalah teori takdir untuk menentukan seseorang untuk bisa merubah dirinya sendiri. Maka di sini teori nexi medis itu mengatakan bahwa silakan menentukan dirinya sendiri dengan konsep mau berusaha untuk menjadi dirinya sendiri dengan menawarkan jati dirinya.
terima penentuan Tuhan, tapi perjuangkan hidupmu. Nah, begitu. Jadi di situ kan ada kesinambungan antara ketentuan yang sudah Tuhan berikan, tapi manusia pun ikut berusaha untuk menentukan seberapa jauh nasibnya dia sendiri. Kalau dia ingin menjadi orang kaya, ya berusaha, jangan duduk manis saja. Kalau dia ingin menjadi anak yang pintar, ya banyak membaca literasi yang lain. Karena Tuhan nggak ngabulin mimpi yang nggak ada perjuangannya. Contoh kayak gini, orang sholat saja ingin kaya, nggak mungkin jadi orang kaya. Ya, orang kemudian berusaha saja, tetapi kemudian dengan Tuhan ditinggalkan, sama tidak akan seimbang. Itu makanya keseimbangan antara rohani dengan materi di situ merupakan bagian daripada kudrat irodatnya, takdir yang diberikan oleh Tuhan. Manusia cuma ingin spektakulernya Tuhan, tapi tidak mau berjuang. Betul, bahasa itu sangat betul sekali. Nilai keimanan seseorang itu tergantung dari bagaimana menginterpretasikan daripada takdir itu sendiri. Apa yang harus kita miliki supaya kita mampu menerima takdir? Atau minimal memandang Tuhan ada di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Yang pertama, hadirkan Tuhan itu dalam hati. Tuhan itu hadirkan dalam hati. Kalau kemudian Islam mengatakan bahwa hadirkan Allah itu dalam hati. Kalau kemudian Kristen mengatakan bahwa Yesus hadirkan dalam hati. Kalau kemudian Buddha itu hadirkan dalam hati. Kenapa? Karena persoalannya hati adalah bagian daripada penyeimbang, menyadarkan sesuatu hal seseorang yang kemudian ingin berbuat sesuatu menjadi tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks apa? Ingin berbuat sesuatu tidak menjadi berbuat sesuatu. Dalam konteks kemudian mereka ingin melakukan sesuatu yang salah menjadi tidak salah. Kalau nggak ngajak ngobrol Tuhan, gimana tahu maksudnya Tuhan? Nah itu. Pak Haji Ujang Taidin, closing statement. Ya baik, terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya banggakan. Ada satu hal yang ingin saya pesankan. Yang pertama, apapun ketentuan dari Tuhan, mari kita sama-sama menerima, karena itu adalah yang terbaik buat kita. Baik itu ketentuan yang sifatnya boleh dikatakan ketentuan yang baik ataupun ketentuan yang jelek, semuanya memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kerjanya supaya kita bisa menerima? Mari kita sama-sama hadirkan Tuhan, hadirkan Allah, hadirkan Tuhan kita dalam hati kita, supaya ketentuan apapun yang sudah Tuhan tentukan, baik ataupun buruk, kita bisa menerima dengan legowo. Karena persoalannya adalah kita adalah makhluk Tuhan yang menerima ketentuan yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta, yakni Tuhan yang Maha Esa. Bapak Haji Ujang Taidin, terima kasih. Ketua Pokjalu Jawa Barat. Terima kasih banyak untuk semua materi dan wawasan. Kita ketemu lagi dalam kolaborasi moderasi beragama. Penonton, terima kasih telah menyaksikan obrolan kami berdua. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Pesannya, terima penentuan Tuhan, wajar versinya Tuhan. Menerima yang baik bahkan jika itu pun tidak baik di mata kita. Percayalah, semua terjadi dalam sepengetahuan Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan, tetap di Kapur Tulis tetap eksis. Pak Haji Ujang Taidin.